Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua warga belajar paket C kelas akhir atau kelas 12. Ketemu lagi dengan saya Pak Tony. Saya mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun kalian sepulang kerja ya, sambil menikmati kopi hangat dan menikmati pembelajaran dari Bapak materi sosiologi ya sekarang ya, materi sosiologi. Modul tema 11 ya, mengenai warna-warni kehidupan sosial kita di masyarakat. Warga belajar yang di rumah maupun yang di kampus MDC Suka, kita buka modul tema 11 ya, di mata pelajaran sosiologi warna-warni kehidupan sosial. Oke, warga belajar pun materi tentang warna-warni kehidupan sosial pada modul tema 11 di sini. Pada unit satunya kita akan membahas mengenai materi masyarakatku dinamis ya. Unit satunya masyarakatku dinamis. Di dalam masyarakatku dinamis ini terdiri dari materi pengertian perubahan sosial pertama itu, yang kedua ada teori perubahan sosial, yang ketiga ada perubahan faktor perubahan sosial, lalu keempat ada dampak daripada perubahan sosial. Lalu yang kelima ada bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Jadi ada 5 materi di sini ya, teori pengertian perubahan sosial, teori perubahan, yang kedua dari perubahan sosialnya, yang ketiga faktor perubahan sosial, yang ketiga dampak perubahan sosial, dan kelima ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Penugasan 1 dan latihan soal. Lalu yang keduanya warga belajar di sini setelah masyarakat dinamis, ada yang keduanya mengenai majulah masyarakatku ya, majulah masyarakatku. Di sini ada materi tentang modernisasi, yang kedua materinya industrialisasi, dan yang ketiga demokratisasi. Lalu ada penugasan 2 dan latihannya. Nah, yang kita bahas sekarang ini warga belajar unit 1 masyarakatku dinamis ya. Tapi sebelumnya Bapak mau bacakan dulu tujuan CPTP-nya ya, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini dalam membahas mengenai modul tema 11 mengenai warna-warni kehidupan sosial, pengembangan kehidupan sosial. Tujuan yang akan dicapai di sini, kalian warga belajar harus bisa memahami dan menganalisis ya, harus bisa memahami dan menganalisis terjadinya perubahan sosial di masyarakat ya. Ini melalui apa? Melalui fenomena yang berkembang dalam masyarakat, serta menyikapi terjadinya perubahan sosial pada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu 1. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisis. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran di sini modul ke-11 ini, kalian harus bisa memahami faktor penyebab ya, harus bisa memahami faktor penyebab dan penghambat dari perubahan sosial. Faktor penyebab dan faktor penghambat dari perubahan sosial itu seperti apa dia dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian harus bisa menemukan, warga belajar harus bisa menemukan solusi ya, harus bisa menemukan solusi pemecahan masalah dari masalah pada masyarakat pada masyarakat demokratis dalam menghadapi perubahan sosial di era globalisasi dan modern ya, di era globalisasi dan modern. Oke warga belajar, itu mungkin tiga tujuan dari pembelajaran materi modul ke-11 ya, modul warna-warni kehidupan sosial. Oke warga belajar itu yang Bapak banggakan. Nah, masuk ke materi unit 1, di mana di situ ada temanya masyarakat itu dinamis. Kalau kita membicarakan masyarakat itu dinamis, masyarakat yang seperti apa sih masyarakat itu dinamis itu? Kira-kira masyarakat yang seperti apa masyarakat itu dinamis itu? Masyarakat yang aktif. Dinamis kan aktif, benar kan? Beda dengan pasif, beda dengan statis. Kalau statis pasif, diam. Kalau dinamis berarti bergerak atau bergerak aktif gitu ya. Itu dinamis namanya ya. Jadi di sini masyarakat yang dinamis.
Ya, masyarakat itu dinamis seperti apa? Kita lihat warga belajar masyarakat itu dinamis itu seperti apa. Nah, dalam materi ini masyarakat itu sendiri adalah merupakan apa? Merupakan suatu kelompok, ya, benar nggak? Masyarakat itu adalah merupakan suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama, ya kan? Ya. Itu masyarakat, beda dengan individu mah sendiri perorangan. Kalau masyarakat jelas di sini merupakan suatu kelompok, ya, yang hidup secara bersama-sama, ya, di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem di mana interaksi yang terjadi di dalamnya itu adalah antara individu-individu, ya, yang ada di kelompok tersebut, ya, antara individu yang ada di kelompok tersebut. Paham, ya? Begitu, paham? Paham. Nah, warga belajar, masyarakat terbentuk karena apa? Karena setiap manusia, ya, masyarakat itu terbentuk karena setiap manusia itu menggunakan perasaan, ya nggak? Perasaan, kemudian pikiran, lalu hasrat, ya, untuk apa? Untuk berkreasi, ya, untuk selalu terus berkreasi terhadap lingkungannya, ya nggak? Beda nggak? Jelas, makanya manusia itu seperti makhluk, dikatakan makhluk yang bermasyarakat atau zon politikon. Zon politikon itu adalah manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat, ya, dan selalu berekspresi, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Lebih jelas lagi, masyarakat kita sebagai manusia itu selalu hidup berdampingan, ya, bersamaan, ya, bersosialisasi, ya, dan diberikan perasaan, akal, dan pikirannya. Beda dengan hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan, betul? Nah, makanya kita dipakai pikiran itu untuk selalu berpikir, ya, berpikir. Kemudian kita bergaul di masyarakat. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, benar itu, ya. Karena manusia itu adalah manusia itu selalu berdampingan, selalu hidup bersamaan, ya, berada di lingkungan masyarakat. Paham? Nah, gitu, ya. Warga belajar, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati, ya, itu saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi ini dalam masyarakat menurut Siono Sukanto, ini pakar sosiolog, ya, pakar sosiologi, Siono Sukanto mengatakan tidak ada atau tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu seperti apa? Interaksi sosial dan komunikasi. Paham? Itu menurut Siono Sukanto, pakar sosiolog, ya, pakar sosiologi, mengatakan tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya interaksi sosial dan komunikasi. Itu yang namanya masyarakat. Paham? Nah, kedua hal ini warga belajar yang menyebabkan terjadinya dinamika perubahan, ya, perubahan kita di lingkungan masyarakat. Bisa dikatakan masyarakat itu di keluarga, misalkan, ya, masyarakat di keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, dan lain sebagainya. Pak, itu di keluarga. Kalau di masyarakat mungkin bisa saja tetangga, RT, ya, Pak RT, misalkan, masyarakat rukun tetangga, Pak RW, masyarakat rukun warga, misalkan seperti itu, ya. Paham nggak? Nah, itu misalkan di sekolah, masyarakat paket B, misalkan masyarakat paket C, misalkan, ya, sekelompok orang, sekumpulan orang. Paham? Itu. Nah, jelas di sini warga belajar kedua hal itu menyebabkan terjadinya dinamika perubahan dalam masyarakat seperti pada yang di atas, ya, dengan masyarakat lain sehingga dapat mengubah budaya masyarakat itu. Nah, masyarakat tradisional warga belajar, masyarakat tradisional yang masih mengandalkan alam, ya, maka masyarakat tradisional yang masih mengandalkan alam
dalam gambar yaitu petani membajak dengan sapi. Nah ini ya, ini gambarnya. Membutuhkan waktu yang lama dalam mengolah lahan, penggunaan tenaga yang cukup besar ya, warga belajar cukup besar ini ya. Nah ini petani dengan sapinya ya, membajak sawah, membajak sawah. Ini warga belajar contoh, misalkan di situ ada bagian bidang sosial, nanti ini untuk dijadikan referensi untuk bacaan soal ya. Nah ini warga belajar contoh bidang sosial ya, bidang sosial contoh perubahannya apa di bidang sosial, berarti misalkan di sini ada tingkat pendidikan nih, tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi ya, contohnya contoh perubahannya ya, bidang sosial contoh perubahannya tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi. Keterangannya apa? Banyak didirikan sekolah dan PKBM ya, banyak didirikan sekolah-sekolah dan PKBM di desa, dan banyak usia sekolah ya, dan banyak usia sekolah untuk menempuh pendidikan baik formal maupun non formal. Paham ya? Itu satu ya, sosial. Nanti contohnya di ekonomi apa, hukum apa, politik apa, nanti contoh perubahannya apa, keterangannya apa, nanti untuk sesi tugas ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan dulu warga belajar. Setelah mengisi tabel di atas, kalian ya nanti tentukan kalian dapat memperoleh gambaran, berarti ya gambaran adanya apa? Gambaran adanya perubahan masyarakat ya dalam kurung sosial yang ditandai dengan perubahan fisik ya, tandai dengan perubahan fisik. Mengapa perubahan fisik sebagai indikator yang terpenting? Kenapa? Karena hal ini warga belajar jelas perubahan sosial cukup sulit dilihat ya bagi orang awam ya. Karena apa? Karena sering tidak disadari telah terjadi perubahan warga belajar. Nah dengan adanya perubahan fisik ya, dengan adanya perubahan fisik yang lebih mudah dikenali, maka perubahan sosial dapat lebih mudah dijelaskan ya, dapat lebih mudah dijelaskan oleh kita. Nah misalnya jika kita akan mengetahui tentang mobilitas sosial pada masyarakat, maka kalian dapat melihat perubahan ya, kalian dapat melihat perubahan, kemudian kalian dapat melihat perubahan dalam mencapai hasil pekerjaan ya, dalam mencapai hasil pekerjaan. Nah dengan kemajuan teknologi, gambar petani menggunakan traktor ya. Nah itu gambar menggunakan petani menggunakan traktor akan dapat meringankan apa? Akan dapat meringankan siapa? Akan dapat meringankan apa? Ya. Meringankan beban kerja ya, beban kerja petani itu dengan cara traktor itu modern ya. Kalau di tradisional tadi membajak sawah dengan sapi ya, iya nggak? Oh. Nah, penggunaan traktor ini warga belajar nih menghemat apa? Menghemat waktu dan tenaga, sehingga apa? Sehingga hasil daripada pekerjaan lebih maksimal ya. Itu satu. Menurut Paul P. Horton ya, menurut pakar sosiologi juga, bahwa masyarakat ini memiliki apa? Memiliki sikap relatif mandiri ya. Warga belajar bahwa masyarakat ini adalah memiliki sifat relatif mandiri. Mereka hidup bersama-sama ya, warga belajar hidup bersama-sama dalam waktu apa? Dalam waktu relatif cukup lama ya, dalam waktu relatif cukup lama pada suatu wilayah tertentu. Nah, anggota masyarakat di sini melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut ya. Kehidupan bersama itu akan menghasilkan kebudayaan apa? Akan menghasilkan kebudayaan yang sama. Hal ini karena apa? Menurut Charles Sumarjan ya, menurut Charles Sumarjan, bahwa orang-orang yang hidup bersama akan menghasilkan suatu kebudayaan ya, bahwa orang-orang yang hidup bersama akan menghasilkan suatu kebudayaan. Nah di depan warga belajar telah dijelaskan bahwa masyarakat senantiasa berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Nah oleh karena itu apa? Oleh karena itu kehidupan
masyarakat yang selalu berubah ya, yang selalu dinamis ya, berubah itu dinamis, merupakan suatu yang tidak dapat dihindari ya. Tidak dapat dihindari kala ini manusia sebagai makhluk sosial itu selalu membutuhkan manusia lain, satu dengan manusia yang lainnya. Paham ya? Misalnya dalam institusi sosial ya, dalam institusi sosial yang digunakan untuk memenuhi kehidupan yang diantaranya yaitu institusi keluarga. Pada dasarnya pendidikan adalah mutlak ya, kewajiban orang tua, sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi fungsi apa itu? Fungsi masyarakat ya, benar nggak? Ya, fungsi keluarga. Fungsi keluarga ya, nah itu. Ya, fungsi keluarga. Pada masyarakat tradisional pendidikan apa? Anak akan sangat tergantung pada siapa? Sangat tergantung pada orang tua ya, sangat tergantung pada orang tua. Nah, makanya yang tahu betul kehidupan anak nantinya adalah orang tua ya. Makanya kalian nanti setelah keluarga nih, makanya anak tuh jangan sampai jauh daripada orang tuanya ya. Bukan artian dimanja, bukan artian apa-apa, tetapi benar ini adalah merupakan satu, jadi yang tahu betul watak karakteristik daripada anak kita sebelum saudara, sebelum orang lain ya. Kita bapaknya dan ibunya tahu watak anak kita sendiri, benar kan? Jadi orang lain kan belum tentu ya, makanya kita harus dekat. Jangan sampai anak kita tuh kecil saking besarnya kalau membantu. Sesibuk apapun kita nantinya tetap kita sayang dan kita mengarahkan anak itu benar-benar menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleha atau sukses gitu ya, benar nggak? Ya, jadi kita sebagai orang tua, bapaknya atau ibunya itu harus benar-benar memperhatikan anak kita. Sebelum orang lain, masyarakat mengenal karakter anak tersebut, kita duluan orang tua yang harus lebih tahu. Seperti itu kan? Ya nggak? Nah ini kembali lagi ke sini warga belajar masa anak-anak hingga remaja diajarkan langsung oleh orang tuanya tuh ya, benar nggak? Tentang apa? Tentang pekerjaan untuk hidup ya. Mereka dibekali peralatan tradisional warga belajar ya. Mereka dibekali peralatan tradisional untuk menggarap alam ya, untuk menggarap alam demi kehidupan mereka kaum dewasa ya, seperti itu. Kemudian kompleksitas ya, kompleksitas di sini dalam kehidupan yang semakin maju, semakin berkembang, ini menyebabkan keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik karena orang tua yang sibuk, benar kan tadi, orang tua yang sibuk mencari nafkah dan tuntutan perubahan zaman menyebabkan masyarakat membentuk institusi pendidikan. Jadi kita sebagai orang tua tetap harus meninjau ulang terhadap kesibukan kita. Jangan sampai istilahnya kita mencari nafkah sehingga keluarga kita tadi yang terdiri dari anak itu diabaikannya. Tetap gitu ya, membutuhkan kasih sayang. Tuntutan perubahan zaman menyebabkan masyarakat membentuk institusi, makanya anak itu bisa disekolahkan ya ke pendidikan yang lebih formal. Untuk itu dibuatlah sekolah atau pusat kegiatan belajar untuk memberikan apa? Bekal keilmuan terhadap anak kita tuh ya. Disebut kita harus arahkan bahwa anak kita tuh harus di sekolah gitu, jangan sampai tidak sekolah. Paham? Ya. Walaupun kita lulusan paket C, tapi anak harus sampai sarjana S1, S2 ya, sampai ini. Paham? Program belajar kompleksitas. Oke, budaya institusi ya, institusi nah
institusi ini juga untuk membekali anak dalam menyongsong kemajuan teknologi. Ya, mengapa? Karena apa? Perkembangan teknologi di sini warga belajar dalam kehidupan modern itu sangat pesat ya, jelas kehidupan modern sangat besar, masyarakat sangat terbantu dalam kehidupannya dengan adanya teknologi. Itu sebabnya warga belajar masyarakat ini menjadi dinamis ya, menjadi dinamis, menyesuaikan dengan perubahan zaman ya, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, faktor apa saja warga belajar yang mempengaruhi perubahan masyarakat? Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan masyarakat? Untuk menjawab hal itu, maka bacalah dengan sesama uraian materi pada sendiri di bawah ini. Yang pertama ada pengertian daripada perubahan sosial itu sendiri. Oh, sorry. Lanjut ya untuk belajar, maaf. Ini dari pengertian perubahan sosial yang tadi, ini hampir sama ya warga belajar ya. Iya. Nah, itu ya. Bahwa pengertian perubahan sosial pada pengantar di depan tadi dijelaskan bahwa masyarakat selalu dinamis terjadi perubahan yang terjadi pada masyarakat dinamakan perubahan sosial ya. Ya. Ingat bahwa perubahan sosial yang berubah yaitu masyarakatnya bukan fisik seperti jalan, kendaraan, gedung dan sebagainya. Perubahan fisik tadi hanya merupakan indikator atau sebagai tanda ya, sebagai tanda bahwa telah terjadi perubahan sosial. Nah, perubahan dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung dengan disadari atau tidak disadari. Dalam kehidupan ini pasti mengalami banyak perubahan warga belajar, baik di bidang sosial, ekonomi, hukum, bahkan juga bidang politik ya. Nah, untuk mengawali ini udah ya? Udah. Itu tadi kesini ya? Ya. Oke. Ini ya. Infrastruktur fisik, jika di daerah kalian banyak pembangunan baru, misalnya bahwa atau pusat pembelajaran, maka sangat mungkin masyarakat tengah mengalami mobilitas sosial. Ya, oke. Nanti kalian dijawab ya ini bagannya nanti ya. Nah, setelah kalian selesai mengisi tabel, nanti nih ya sudah dapat menarik sebuah bahwa perubahan selalu terjadi di masyarakat. Mengapa kalian menjadi perubahan dalam masyarakat? Untuk menjawab hal ini, silakan kalian baca dengan sama ya. Ini, ya. Oke, warga belajar, manusia pada dasarnya menginginkan perubahan ini karena manusia semakin bertambah kebutuhan dan menginginnya bersifat dinamis. Sudah itu ya. Oke. Nah, manusia sebagai Tuhan, warga belajar. Manusia sebagai makhluk Tuhan ya, manusia sebagai makhluk Tuhan dibekali akal budi untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi manusia sebagai makhluk Tuhan dibekali akal dan budi untuk memenuhi kebutuhannya. Kelebihan manusia terletak pada akal dan budi tersebut, yakni sebagai potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ya, beda ya. Nah itu. Yakni sebagai potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, atau akal merupakan apa? Akal merupakan kemampuan berpikir ya. Akal itu merupakan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini digunakan oleh manusia warga belajar ya. Kemampuan berpikir ini digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah-masalah ya, untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Budi merupakan bagian dari kata hati ya. Akal dan budi akal tadi sekali lagi merupakan kemampuan berpikir, sedangkan budi di sini merupakan bagian dari kata hati ya. Dari kata hati berupa panduan antara akal dan pikiran. Akal dan pikiran yang dapat membedakan antara baik dan buruk sesuatu ya.
Warga belajar tentunya misalkan di sini kerak dan manusia secara psikologis ini menunjukkan apa? Menunjukkan banyak kesamaan, tetapi kerak tergolong binatang yang tidak memiliki akal dan budi ya. Nah, itu ya. Kerak hanya mengambil buah durian yang ada di hutan dan sering mencuri durian pada agroindustri. Nah, kebutuhan akan pangan cukup dengan mencari makan hari ini, besok mencari lagi. Berbeda dengan manusia ya nggak? Berbeda dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran, ya akal dan budi yang diwujudkan dalam budaya. Nah, manusia dengan akalnya dapat apa? Dapat mencari solusi atas kebutuhan hidupnya, ya. Dengan melakukan budidaya durian, hasilnya dapat dimakan sendiri dan jika lebih dapat dijual kepada orang lain, ya. Itu manusia beda ya dengan hewan ya. Nah itu ya, manusia membudayakan tanaman pangan agar tidak mencuri sebagaimana yang dilakukan oleh kerak. Nah dengan berbekal akal dan budi tersebut, warga belajar manusia memiliki 7 kemampuan. Apa saja nih 7 kemampuan yang berfungsi untuk di dalam diri manusia itu? Satu, manusia itu harus bisa menciptakan, ya menciptakan. Lalu apa? Satu, menciptakan. Yang kedua apa? Mengkreasikan apa yang sudah diciptakan, mengkreasikan. Lalu yang ketiga memperlakukan, ya. Ini satu, menciptakan, dua, mengkreasikan, tiga, memperlakukan, empat, memperbarui, ya, memelihara, memperbarui, memperbaiki, memelihara, mengembangkan, membudidayakan, mengembangkan. Ini kelima karena mengembangkan, ketujuh meningkatkan segala hal dalam apa? Dalam interaksi dengan alam, ya, meningkatkan segala hal dalam berinteraksi dengan alam, paham ya? Maupun manusia lainnya. Hermanto dan Winarno 2009. Oke, warga belajar, ketujuh kemampuan tersebut ya, ketujuh kemampuan tersebut merupakan potensi yang dimiliki manusia yang belajar beda dengan hewan ya. Jelas paham ya. Nah kemudian di sini untuk kepentingannya sekarang ya, untuk kepentingannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupannya, mengembangkan sisi kemanusiaannya dengan cara menciptakan kebudayaan. Nah selanjutnya manusia juga mengkreasi, ya untuk belajar mengkreasi, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, bahkan meningkatkan kebudayaan, ya, bahkan meningkatkan kebudayaan. Kebudayaan yang dihasilkan melalui akal budi manusia itu sering menjadi apa? Sering menjadi pencetus, ya, sering menjadi pencetus terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Nah, artinya bahwa perubahan sosial di masyarakat tidak terlepas dari perubahan kebudayaan, betul ya? Perubahan sosial di masyarakat tidak terlepas dari perubahan kebudayaan, ya. Bahkan Kingsley Davis pun, ya, apakah sosiologi dalam bukunya Siono Sunanto tahun 2000 ini berpendapat bahwa kebudayaan, bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan ini ya. Adapun menurut P.P. Horton dari C.L. Han ya tahun 1992 hampir semua perubahan besar mencakup aspek sosial budaya ya. Perubahan sosial itu semuanya itu mencapai aspek budaya, sosial budaya. Nah oleh karena itu warga belajar dalam menggunakan istilah daripada perubahan sosial itu sendiri dan perubahan budaya, ini perbedaan di antara keduanya tidak terlalu diperhatikan ya. Di samping itu kedua sisi tersebut seringkali pakaikan maksudnya ya, pakaikan maksudnya kadang kala digunakan istilah perubahan sosial budaya atau kultur
sosial kultural, ya, sosiokultural change. Sosiokultural change agar dapat mencakup kedua jenis perubahan sosial. Kedua jenis perubahan sosial tersebut apa di sini? Yang jelas perubahan-perubahan sosial itu dan kebudayaan itu mempunyai satu aspek, ya, satu aspek yang sama, yaitu kedua-duanya bersangkut paut, ya. Kedua-duanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan, ya, dalam apa? Dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu, ya. Nah, setelah membaca penjelasan di atas, saudara belajar, apakah kalian sudah dapat memahaminya? Sudah? Paham, ya? Nah, jika belum, nah, bisa kita sharing, ya, nanti. Oke, warga belajar. Di sini di bagian ada nomor unsur sosial dan unsur budaya, ya. Nah, ini menjadikan referensi kalian juga, ya, tugasnya nantinya. Nah, ketika sudah dapat memasukkan data informasi ke dalam tabel di atas, maka kalian sudah dapat memahami unsur-unsur perubahan dalam masyarakat, ya. Unsur perubahan dalam masyarakat dengan mengetahui unsur yang berubah tersebut sebagai unsur sosial atau budaya, berarti kalian sudah dapat membedakan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Tetapi memang tidak mudah warga belajar, ya, karena apa? Karena masyarakat dan budaya merupakan sistem satu kesatuan. Setelah itu kalian diharapkan untuk bisa mengklasifikasikan perubahan sosial dan perubahan budaya. Setelah mengisi tabel-tabel di atas, kalian telah dapat memahami apa pengertian dari perubahan sosial, ya. Nah, dengan adanya berbagai contoh perubahan sosial, akan memudahkan kalian untuk memahami makna perubahan sosial bagi masyarakat. Untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman tentang perubahan sosial sebagai berikut. Beberapa definisi dari perubahan sosial itu apa? Beberapa definisi dari perubahan sosial itu apa? Beberapa definisi dari perubahan sosial itu, pertama, perubahan sosial adalah merupakan perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian, ya, di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat. Itu satu, ya, sehingga apa? Menghasilkan pola kehidupan yang baru, ya, pola kehidupan yang baru berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya, berbeda dengan pola kehidupan yang lama, yaitu satu. Yang kedua, apa perubahan sosial itu? Perubahan sosial itu adalah mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, ya. Jadi perubahan sosial itu mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, ya. Kemudian norma-norma sosial, lalu susunan lembaga kemasyarakatan, ya, susunan lembaga kemasyarakatan, lalu pelapisan sosial, ya, pelapisan sosial, lalu kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang. Nah, serta berbagai seni kehidupan masyarakat lainnya yang harus belajar. Nah, untuk itu, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, ya, berikut ini ditemukan beberapa definisi tentang perubahan sosial. Menurut siapa? Pertama, menurut Kingsley Davis di sini mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat. Nah, kapasitas telah menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dan masyarakat, dan seterusnya, menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Itu menurut siapa? Kingsley Davis, ya, menurut pakar sosiolog. Lalu menurut John Lewis Gillin, ya, John Lewis Gillin and Gillin di sini bahwa perubahan sosial adalah suatu apa? Perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara hidup, ya, variasi dan cara hidup yang diterima akibat apa? Akibat adanya perubahan kondisi geografis, satu, kebudayaan material, dua, komposisi penduduk, tiga, ideologi, empat,
maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat itu menurut John Lewis Gilin and Gilin ya, perubahan sosial. Jadi harus kalian tahu ya perubahan sosial menurut Kingsley Douglas, Gilin and Gilin sudah memasukkan Robert McGifford, kemudian Salah Sumarjan ya.